Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika memprediksi Indonesia akan memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Ya, BMKG pun mengimbau masyarakat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologis dan terus memperbaharui informasi cuaca dan iklim yang dirilis oleh BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sejumlah wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau dan akan mencapai puncaknya pada bulan Agustus. Datangnya musim kemarau berkait erat dengan peralihan angin baratan menjadi angin timuran. BMKG memprediksi peralihan angin monsun sudah dimulai dari wilayah Nusa Tenggara, wilayah Bali, dan Jawa pada April lalu, kemudian sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi pada Mei, dan akhirnya monsun Australia sepenuhnya dominan di wilayah Indonesia pada bulan Juni hingga Agustus. BMKG pun mengimbau para pemangku kebijakan untuk mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di beberapa wilayah yang memasuki musim kemarau lebih awal. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologis dan terus memperbarui informasi cuaca dan iklim yang dirilis BMKG. Lalu seperti apa yang harus diwaspadai masyarakat selama menghadapi kemarau pada Agustus hingga September mendatang? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Bapak Siswanto selaku Kepala Sub Bidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG. Selamat pagi Pak Siswanto, apa kabar Pak? Selamat pagi, Mas Presenter. Selamat pagi semua pemirsa dari TV. Selamat pagi Pak Siswanto. Baik Pak, kita langsung berdiskusi mengenai musim kemarau yang terjadi pada bulan ini Pak, bulan Agustus sampai September ke depan yang diprediksi akan menjadi puncak musim kemarau. Tapi belum lama ini juga sudah turun hujan Pak. Sebenarnya seperti apa musim yang akan terjadi pada bulan Agustus hingga September yang diprediksi ini malah menjadi musim kemarau? Seperti apa Pak? Ya, jadi BMKG sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwa hasil prediksi BMKG menunjukkan di sebagian besar wilayah, terutama yang sedang mengalami musim kemarau, yang sudah dimulai sejak April tahun ini, itu akan mengalami puncaknya di bulan Agustus dan September ini. Puncak musim kemarau didefinisikan sebagai periode atau bulan di mana curah hujan itu akan mengalami jumlah yang paling kecil atau terendah dan jumlah hari hujan lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan pada periode-periode yang lainnya. Nah, daerah-daerah di wilayah selatan Indonesia, terutama dari wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Pulau Madura, Jawa, hingga Lampung serta sebagian Sumatera, itu akan sebagian besarnya mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus ini. Dan sebagian beberapa wilayah akan mengalami puncak musim kemarau di bulan September. Baik, kita lihat berbagai macam warning dari FAO juga Pak, yang meyakini Indonesia akan mengalami kekeringan dan berhubungan juga dengan stok pangan kita nanti ke Ya. depannya. Nah, menurut Bapak prediksi dari BMKG sendiri, apakah ada perbandingan yang signifikan dari kemarau tahun lalu atau mungkin akan berlangsung lebih panjang di tahun ini? Ya. Iya, terkait dengan itu, tadi mungkin saya menyambung sedikit bahwa beberapa hari ini sudah turun hujan, ya ini cukup menyegarkan. Namun juga perlu dipahami masyarakat bahwa musim kemarau tidak berarti tidak ada hujan sama sekali. Ada Hmm. kalanya ketika dinamika cuaca itu berkembang dan ada gangguan atmosfer, pada saat ini terjadi dampak gelombang Rossby ekuator yang menyebabkan hujan. Tetapi ini tidak akan berlangsung lama sebab kita berada pada dominasi musim kemarau yang akan berlangsung beberapa wilayah hingga Oktober mendatang. Nah, durasi musim kemarau yang diprediksikan hingga Oktober mendatang ini perlu menjadi kewaspadaan beberapa wilayah, terutama wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan serta sentra-sentra pangan untuk mempersiapkan dan mengantisipasi hal-hal yang dapat terjadi manakala hujan sudah tidak lama turun. Analisis BMKG terhadap lamanya deret hari kering atau hari tanpa hujan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat itu sudah ada yang 3 bulan tidak sama sekali tidak turun hujan. Kemudian di beberapa wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, kemudian sebagian Jawa Barat itu sudah ada yang lebih dari 2 bulan dan lebih dari sebulan tidak turun hujan sama sekali. Nah, ini tentu akan mempengaruhi misalkan daerah-daerah yang
di situ terdapat sentra-sentra pangan, maka perlu mengantisipasi kejadian gagal panen dan juga wilayah-wilayah dengan kondisi kering, misalkan di situ banyak lahan gambut, misalkan di Riau, sebagian Sumatera Selatan dan Jambi, itu perlu mewaspadai kebakaran hutan dan lahan. Akan tetapi, sebenarnya kemarau tahun ini itu tidak terlalu kering dibandingkan tahun yang lalu. Pada saat kemarau kali ini itu tidak terjadi anomali atau gangguan iklim global atau anomali iklim global seperti tahun lalu, yaitu yang terjadi ketika awal tahun-tahun lalu terjadi El Nino di Samudra Pasifik, kemudian Indian Ocean Dipole atau dipol Samudra Hindia di sebelah barat Sumatera, yang menyebabkan kondisi kemarau ketika tahun 2019 cukup kering gitu ya, walaupun tidak sekering 2015 ketika itu. Nah, harapannya adalah ketika misalnya tahun ini tidak diprediksikan sekering tahun 2019 yang lalu, akan tetapi ada beberapa wilayah yang misalnya tadi sudah terindikasi tidak turun hujan selama lebih dari 3 bulan, maka tetap mewaspadai karena ada 30% dari beberapa wilayah yang memasuki musim kemarau saat ini itu akan mengalami kondisi lebih kering dari biasanya. Seperti itu. Baik. Terakhir Pak, mungkin apa yang harus dilakukan masyarakat terutama petani di daerah-daerah ya, pada saat menghadapi musim puncak kemarau seperti saat ini, apa yang harus dilakukan mencegah dan mengantisipasi kekeringan di lahannya Pak? Iya, tentu sumber-sumber alternatif pengairan ya perlu dicari, apakah dengan memanfaatkan sumur bor, dengan memanfaatkan air tanah dalam untuk pengairan sawah mereka. Nah, kita cukup beruntung di beberapa wilayah sentra pangan itu ada waduk ya, yang sehingga ketersediaan air untuk pertanian itu masih bisa dicukupi oleh air waduk ini. Akan tetapi manajemennya perlu atau tata kelola air di wilayah-wilayah ini perlu ditata sedemikian rupa sehingga nanti hingga Oktober mendatang, di mana musim kemarau ini diprediksikan akan tetap terus berlangsung, itu mampu mencukupi kebutuhan pengairan untuk sawah, terutama untuk wilayah-wilayah yang menjadi sentra pangan tadi. Untuk masyarakat, tentu saja masyarakat semuanya kita, baik yang di wilayah yang terdampak kekeringan maupun yang misalkan masih cukup air bakunya, itu tetap melakukan gerakan hemat air, sebab ini perlu juga menjadi kewaspadaan kita apabila misalnya air itu tidak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan pokok dari kehidupan masyarakat. Baik. Terima kasih Pak untuk informasinya telah dibagi di Halo Indonesia. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, usai jeda kita akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.